Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Usman Kilo SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Pawiaman, Kabupaten Bualemo. Di video kali ini saya ditemani oleh rekan guru saya, yakni Ibu Nur Hayati. Beliau adalah salah seorang guru mata pelajaran pendidikan Pancasila yang ada di SMP Negeri 1 Pawiaman. Assalamualaikum Ibu Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ibu Nur Hayati. Jadi kita akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi tujuannya supervisi akademik ini bagaimana kita dapat mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Dalam supervisi akademik ini ada 3 alur atau 3 tahapan yang akan kita lalui. Yakni yang pertama pra-observasi yang akan kita lakukan sekarang ini. Kemudian observasi di kelas, saya akan lihat langsung proses pembelajaran. Dan yang ketiga pasca observasi. Pasca observasi ini saya akan menanyakan kembali terkait apa yang Ibu telah lakukan di observasi saat itu. Dan pasca observasi ini insya Allah akan dihadiri langsung oleh pengajar praktik. Baik Ibu, kita akan pada pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan di saat observasi kira-kira apa? Tujuan pembelajaran saya yang akan saya lakukan yakni tentang sejarah kelahiran Pancasila. Oke, jadi tujuan pembelajaran bagaimana siswa dapat memahami memahami sejarah kelahiran Pancasila. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kira-kira apa? Area pengembangannya yakni agar siswa mampu mendeskripsikan bagaimana pembentukan BPUPK. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah bagaimana siswa Ibu ini atau murid mampu mendeskripsikan pembentukan BPUPK. Kira-kira untuk mencapai area pengembangan ini strategi apa yang akan Ibu lakukan? Oke. Insya Allah yang akan saya lakukan di kelas, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Oke, jadi untuk mencapai area pengembangan ini, Ibu akan menggunakan strategi dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Iya. Apakah ada strategi lain selain pembelajaran diferensiasi? Untuk sementara belum ada. Jadi masih insya Allah menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Iya. Kira-kira kendala apa yang akan Ibu hadapi? Misalkan, apakah ada kendala dalam penyediaan buku atau alat atau media? Yang sebelum-sebelumnya, Ya. contoh yang kemarin-kemarin, dari segi karena banyaknya jumlah siswa 32 orang, sementara buku paket tidak menunjang, jadi salah satunya itu buku paket yang sangat kurang begitu. Jadi tidak sesuai dengan jumlah siswa. Jadi kendala Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran jadi hanya kurangnya buku pelajaran ya, tidak sesuai dengan jumlah siswa. Oke. Jadi bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Oke. Kemarin-kemarin yang saya mengatasi masalah atau kendala dalam kelas, yang pertama itu saya menyediakan materi, saya download materinya sesuai dengan saya ajarkan, saya print, kemudian saya bagikan ke siswa atau anak didik. Yang kedua, kebetulan kami itu khusus untuk kelas yang saya ajarkan, saya punya grup, saya beri materi, saya kirim materi di grup. Ada sebagian siswa yang langsung materinya itu di print, dipelajari secara pribadi. Selain itu saya pun menyediakan secara yang sudah print untuk pertemuan waktu di kelas. Oke. Jadi itu cara Ibu ya mengatasi kekurangan buku di dalam kelas. Jadi dengan cara Ibu mendownload langsung di internet, kemudian print dan dibagikan ke siswa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya hanya mengirim file saja di grup. Ya, di grup ada siswa yang bisa mencetak atau print sendiri, dipersilakan juga. Luar biasa ya cara mengatasinya ini. Segala kendala yang Ibu hadapi ketika pembelajaran. Oke Ibu, saya pikir cukup sekian dulu pra-observasi kita. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam proses percakapan pra-observasi ini? Yang saya dapatkan di yang sebentar dilakukan ini suatu pengalaman atau suatu pemikiran untuk kesiapan saya dalam melakukan observasi nanti, karena mungkin ada yang sisi yang saya kurang paham, saya kurang mengerti, bisa alhamdulillah saya dapatkan di sini. Oke, jadi Ibu insya Allah bisa
bisa mendapatkan pengalaman ya, bisa insya Allah bisa menutupi segala kekurangan pada saat observasi ini. Baik Ibu, kira-kira kapan observasinya? Insya Allah besok. Nah, besok ya. Nah, jadi insya Allah saya mendoakan observasi besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, sehingga apa yang Ibu ingin kembangkan bisa tercapai. Insya Allah. Oke, jadi setelah insya Allah besok kita akan observasi. Setelah observasi akan dilaksanakan pasca observasi nanti bersama dengan pengajar praktik. Oke, saya pikir sekian dan terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Satu. Oke. Atas nama siapa? Kenapa Sapren berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Karena ini tengah hari kita sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi dulu, berdiri semua. Karena dalam pelajaran PPKN kita wajib menyanyi lagu-lagu kebangsaan. Kita menyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Pancasila. Pedoman. Oke, benar apa dikatakan Bunga. Garuda itu Garuda Pancasila itu adalah pedoman. Yang lain lagi. Ada yang tahu apa itu Garuda Pancasila? Ayo. Satu orang lagi yang dari sini. Ada yang tahu apa itu Garuda Pancasila? Atau Pancasila? Apa itu Pancasila, nak? Oke, Pancasila yaitu lambangnya ada 5 sila. Setiap sila, contohnya ketuhanan Pancasila memiliki lambang dan berikan aplaus kepada Oke, materi kita pada kesempatan ini yakni memahami sejarah tentang sejarah kelahiran Pancasila. Tujuan pembelajaran kita Oke, perhatikan ke sini semua. Jadi, tujuan kita mempelajari materi pada hari ini yakni peserta didik atau kalian mampu memahami sejarah kelahiran Pancasila. Oke. Jadi, lihat materi yang sudah Ibu bagi kemarin, yang sudah kalian sediakan sendiri, alhamdulillah kalian download, ada yang ngeprint, ada yang fotokopi, silakan lihat dari halaman 3. Ada? Oke. Situ tentang mana kelahiran Pancasila. Oke, kamu buka materi masing-masing. Ada? Oke, setelah itu lihat itu gambar 1.3. Gambar 1.3. Dia halaman 7. Coba lihat halaman 7 1.3. Ada? Ada? Ada gambar ini? Oke, silakan lihat. Apa yang kalian pahami dari gambar itu? Minggu kemarin Ibu sudah ingatkan, pahami gambar 1.3. Gambar apa itu? Ada gambar di situ?
ada serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Harvard. Ada? Oke. Ibu kasih kesempatan 10 menit untuk memahami gambar dan ada di situ ada soalnya, tapi jangan dulu jawab soalnya, pahami gambar dan pahami materinya. Ini materinya ada kan? Oke, coba lihat materinya. Oke, ada materinya toh? Nah, oke, silakan lihat materinya. Ibu kasih kesempatan 10 menit untuk memahami materi dan memahami gambar. Silakan. Serangan Jepang ke pangkalan militer. Karena dari gambar itu menimbulkan pertanyaan. Makanya ibu suruh pahami. Setelah itu kalian akan ada pertanyaan di situ yang wajib kalian jawab. Jadi sebelum gambarannya ini, gambaran dia kan ada ceritanya toh, itu harus kalian pahami. Makanya ibu bilang wajib sediakan materi. Ibu usah kirim ibu. Ibu sudah sampaikan kalau yang tidak ada materi bisa difotokopi. Setidaknya saat pembelajaran kalian tidak mau belajar dari materi. Sudah dipahami? Sudah dibaca? Oke. Sekarang di bawah dulu ada dikatakan gambar apa itu? Serangan Jepang ke pangkalan. Yang kedua, mengapa Jepang menghancurkan pangkalan militer di Amerika Serikat? Ada? Yang ketiga, bagaimana dampak dari peristiwa tersebut? Jadi sebelum gambar, kalian sudah memahami cerita toh? Nah, dari gambar dan cerita menimbulkan 3 pertanyaan dan wajib dijawab. Karena kekurangan buku, jadi ini kerjanya bareng-bareng, sama-sama bisa? Oke. Yang di belakang kerjanya sama-sama. Yang ini kerjanya sama-sama. Yang di ini kan satu buku. Kau berdua, ini berdua. Begitu yang di belakang. Ini sama-sama. Kalian sendiri-sendiri kan punya masing-masing toh? Oke, silakan dikerjakan. Ayo. Oke, kerjanya sama-sama, yang tidak punya buku kerja sama yang punya buku. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Putri Alina. Nomor 1, apa yang kalian pahami dari gambar di atas? Silakan. Serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl
Oke, lanjut. Kedua, mengapa Jepang menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat? Karena sejak akhir tahun 1930-an, Jepang dibuat tidak nyaman dengan kebijakan luar negara Amerika Serikat di Pasifik. Oke. Bagaimana dampak dan peristiwa tersebut? Dampak terjadinya serangan Jepang ke Amerika Serikat adalah hancurnya hampir 20 kapal angkatan laut Amerika Serikat, termasuk 8 kapal perang dan lebih dari 300 pesawat terbang. Selain itu, tewasnya 2.403 orang Amerika termasuk keluarga sipil, sedangkan 1.178 orang lainnya mengalami luka. Oke, berikan aplaus kepada teman kita. Oke, kelompok yang di belakang sudah. Oke, selanjutnya kelompok yang di samping kiri. Oke, yang di belakang, silakan ya, silakan presentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Syamsul. Saya akan membacakan tugas yang telah diberikan. Nomor 1, apa yang kalian pahami dari gambar di atas? Gambar tersebut memperlihatkan pengeboman Pearl Harbor. Pengeboman Pearl Harbor adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada positif Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Oke. Nomor 2, mengapa Jepang menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat? Jepang menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat untuk melancarkan tujuan penguasai Asia Timur Raya. Jepang hendak melemahkan kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik dengan cara menghancurkan pangkalan militer di Pearl Harbor. Nomor 3, bagaimana dampak dari peristiwa tersebut? Dampak terjadinya serangan Jepang ke Pearl Harbor adalah hancurnya hampir 20 kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk 8 kapal perang dan lebih dari 300 pesawat terbang. Selain itu, tewasnya 2.403 orang Amerika, termasuk warga sipil, sedangkan 1.173 orang lainnya mengalami luka. Oke, berikan aplaus kepada teman-teman. Tadi yang sebelah di belakang sudah, yang sebelah kiri sudah, sekarang siap-siap dari sebelah kanan. Jadi silakan presentasi kelompoknya Bunga dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Detisha Putri. Saya akan membacakan hasil kajian dengan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan
PPUP KI. Jadi sebelum kita tutup, Ibu ingatkan kembali. Perhatikan struktur anggota BPUP KI. Ada berapa strukturnya? Ada berapa strukturnya? Awas memang tidak membaca. Ada berapa strukturnya? Ada berapa? Tidak tahu ini struktur. 60. Ada berapa? 60. 60. Berarti kalau orang ada print ini tidak baca. Jadi struktur daripada DPUPK ada berapa? 60. Siapa ketuanya? Siapa ketuanya? Oke, siapa wakilnya? Berasal dari mana? Oke, wakil yang kedua siapa namanya? Berasal dari mana, Soeroso? Indonesia. Berasal dari Indonesia. Oke, Indonesia. Oke, jadi sebelum Ibu tutup, Ibu kasih tugas untuk minggu depan. Ambil 5 nama tokoh, 5. Nah, soalnya ada nama tokoh di buku toh? Ambil 5. Cari tempat lahirnya, pendidikannya. Bisa? Oke, ingat. Yang pertama ambil berapa tokoh? 5. Apa yang dicari? Tempat tinggalnya, tempat lahir dan tempat tinggal. Yang kedua pendidikan. Oke. Bisa begitu bisa? Ya. Oke. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita hari ini cuma sampai di sini. Jadi ada yang bertanya lagi? Tidak. Ada atau tidak ada? Tidak. Oke, sebelum kita tutup, kita baca doa penutup. Perhatikan, setiap bulan wajib baca doa penutup. Jangan sampai kayak kelas sebelah yang mengingatkan doa belajar yaitu yang agama lain. Jadi ibu tidak dapatkan yang di sini. Oke. Jadi pembelajaran kita cuma sampai di sini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu mohon sama untuk kita siap-siap untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Atan bukunya boleh ditutup Atan. Bunga dan kawan-kawan. Oke. Oke, taruh di tangan letaknya, taruh di tangannya. Jangan lupa kita sebelum pulang langsung berdoa. Oke, marilah kita berdoa kepada keras, perhatikan dulu fokus di doa penutup. Oke, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing doa kita. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andri Usman Kiro, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Paguyaman, Kabupaten Bolemo. Pada video kali ini saya tidak sendirian, ada pengajar praktik Bapak Khalid Nur Hamidin SPD, kemudian ada rekan sejauh saya Ibu Nur Hayati SPD. Beliau adalah salah seorang guru pendidikan Pancasila yang ada di SMP Negeri 1 Paguyaman. Apa kabarnya Bu Nur Hayati? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Pada kegiatan sebelumnya kita telah melakukan pra dan observasi. Jadi tujuan pasca observasi kali ini yakni merefleksi atau melakukan umpan balik terhadap pelaksanaan observasi yang telah kita lakukan kemarin. Jadi Bu Nur Hayati, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran ketika diobservasi kemarin? Tentunya perasaan saya sangat bersemangat dan juga sangat menantang bagi saya karena merupakan supervisi yang pertama bersama teman sejawat. Jadi merasa bersemangat dan bertantang. Apa saja hal yang baik yang Ibu telah lakukan di dalam kelas?
Tentunya banyak hal yang telah saya lakukan, salah satunya yakni melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten. Ya, sesi kontennya yang ibu anggap hal baik yang telah ibu lakukan di kelas. Jika kita memberikan nilai atau angka ataupun level pada proses pembelajaran yang ibu lakukan, dan pembelajaran terbaik itu kita berikan tingkatan atau level 10, kira-kira pembelajaran yang ibu lakukan itu berada di tingkatan berapa? Kalau misalkan yang tertinggi itu adalah 10. Menurut saya pembelajaran yang telah saya lakukan sudah berada di angka 8 menurut saya. Ya, Karena saya bisa melihat begitu aktifnya siswa dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi itu tolak ibu ya, untuk ibu bahwa proses pengajaran menurut ibu sudah berada di level angka 8 karena melihat proses aktifnya siswa terhadap pembelajaran yang ibu lakukan. Oke, kemudian rencana kedepannya apa yang akan ibu lakukan setelah melakukan proses observasi ini? Kedepannya, insya Allah saya akan mencoba mengintegrasikan proses pembelajaran yang melakukan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, jadi kemarin pembelajaran diferensiasi, untuk kedepannya akan diintegrasikan bersama pembelajaran sosial emosional. Kira-kira kapan itu waktunya? Insya Allah secepatnya. Secepatnya akan dilakukan. Oke, bagaimana komitmen ibu dalam proses pembelajaran ke depan? Saya berkomitmen pembelajaran yang saya lakukan setidaknya harus berpihak kepada murid atau siswa. Oh iya, jadi ibu berkomitmen segala proses pembelajaran yang ibu lakukan itu intinya harus berpihak pada murid. Oke. Baik, saya pikir sekian dulu pertanyaan saya terkait kegiatan pasca observasi ini, dan saya berharap komitmen ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu akan terlaksana. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.